Apakah kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi? Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli tak? Jujur aja dong. Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, sekali lagi saya mengajak kita untuk menyaksikan dan menonton seorang tokoh Islam yang sungguh sangat toleran, yaitu Kiai Haji Buya Syakur, yang dimana beliau ini sungguh luar biasa hikmatnya ketika ia melakukan dakwah dan ceramah-ceramah di dalam masjid. Saudara, pada kali ini Kiai Haji Buya Syakur menegur keras para ustadz-ustadz yang suka menuduh Alkitab itu palsu, yang suka menuduh bahwa Allahnya orang Kristen adalah Yesus itu menikah, yang suka mengutak-atik Alkitab seperti Ustadz Abdul Somad yang mengatakan di salib ada jin kafir, dan Ustadz Kainama yang mengklaim bahwa Yesus itu menikah dan memiliki anak Juda dan Yosua, saudara. Dan kemudian ada Yonatan Nandar yang juga hal yang sama, ia mengklaim Yesus itu menikah. Dan kemudian Ustadz Bangun Samudra, ada Irene Handono yang mengaku-ngaku mantan biarawati. Namun pada kenyataannya, pada faktanya, Irene Handono ini belum selesai dalam persiapan untuk menjadi biarawati, belum selesai di dalam mengikuti proses untuk menjadi biarawati. Kemudian ada Ustadz Nababan yang suka mengadu kitab suci Alkitab dan Al-Quran di dalam masjid. Ya, inilah orang-orang yang kurang, bagi saya kurang waras ya. Yang kemudian ada Ustadz Zuma yang suaranya di YouTube itu besar sekali, tapi tidak ada ilmunya, ya, sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Ia terus menyerang iman kekristenan, menyerang Alkitab. Namun Ustadz Zuma ini tidak paham sama sekali Alkitab, lalu suka dan belagu menyerang Alkitab. Dan ada Umi Rifa yang menjelek-jelekan, yang mengolok-olokkan ya nama Tuhan Yesus di media sosial. Ya, ada lagi Donditan yang giat dan sangat antusias membahas Alkitab di media sosial, namun mereka tidak tahu sama sekali. Ada Aristo dan terakhir Ustadz Agustan yang beberapa bulan yang lalu viral di media sosial karena ia sudah mengkentutin Alkitab dan akhirnya ia kena, ya kalau Islam berkata azab, ya sakit-sakitan sampai sekarang, saudara. Nah, inilah orang-orang yang seringkali menjelek-jelekan Alkitab, menghina, melecehkan Yesus Kristus. Dan inilah kerja mereka. Oleh sebab itu Ustadz atau Kiai Haji Buya Syakur menegur keras orang-orang ini, ya, menegur keras. Oleh sebab itu saudara, seperti apa teguran keras Kiai Haji Buya Syakur kepada Ustadz Kadrun ini, pada orang-orang ini? Inilah dia videonya berikut ini. Apakah kamu menuduh agama-agama yang lain sudah didistorsi, agama lain sudah dipalsukan, agama lain sudah tidak sesuai dengan aslinya lagi? Sekarang saya mau nanya, agama Islam masih asli tak? Jujur aja dong. Ketika orang Syiah dinyatakan sesat, kenapa disebut sesat? Karena dianggapnya nyeleweng, karena tidak sesuai dengan aslinya. Mu'tazilah juga dibantai sesat.
korbannya 10.000 intelektual mati korbannya. Jabariyah juga sama, Qadariyah sama. Terlalu banyak sekte-sekte yang dinyatakan sesat. Yang tidak sesat, sekte apa? Ya yang menang. Yang tidak sesat adalah sekte yang menang. Yang menang adalah ahli sunnah. Jadi yang tidak sesat adalah ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Yang selainnya adalah sesat semuanya. Ya kan gitu akhirnya. Itu kita berhipotesa. Saya tidak menuduh demikian. Cuman kan lagi, jadi kenapa disesatkan? Mila Ibrahim disesatkan, Ahmadiyah disesatkan, apalagi? Lia Eden, Musadak emang. Musadak, apalagi? Sunda Wiwitan, Islam Abangan, Islam Garingan, sesat semua. Stoplah. Intinya mah saya ingin mengatakan begini, stoplah wahai umat Islam, sudahlah, jangan lagi menyesat-nyesatkan orang lain. Apa kamu yakin kamu tidak sesat? Sok saya minta ngacung di sini nih yang hadir, sok ngacung dengan berani, katakan aku tidak sesat. Siapa yang menjamin? Iya, setiap saat kalau kita lengah sebentar saja, kita disesatkan. Betul. Saya cerita berulang-ulang. Saya mau nyumbang orang nih, 2 juta. Sakit, mau pergi ke rumah sakit, anaknya sakit, nggak ada biaya. Ya, 2 juta. Udah di kantong, saya kasihkan. Si setan nih datang, Noel bungu saya. Pak Kiai, entar dulu, jangan dikasihkan sekarang. Nanti kalau tamunya sudah banyak. Apa maksud setan? Nggak udah saya. Hah? Iya. Urusannya apa? Iya, tak usir sama saya. Masih pintar gak? Kita harus tidak. Kalau bodoh kita kan? Ya. Disesat setiap saat. Iya, setiap saat. Sampai yang bikin pesantren sekalipun, yang awalnya tanahnya diwakafkan, ngajinya nggak pakai bayaran, ikhlas lillahi ta'ala, setelah maju ternyata akhirnya cari duit. Khataman Quran 2 juta kali 400, jadi berapa tuh duitnya itu? Per anak 2 juta kali 400 kali khataman, berapa duitnya tuh? 100 juta. SPP-nya terus meningkat tiap tahun sampai 3 juta, 5 juta setiap bulan. Paham nggak? Nah, akhirnya tiap tahun beli sawah 3 hektar. Iya. Dipanggil ceramah, pasang tarif, ya enggak? Kita nggak perjalanan, kita ini dirampok sama setan. Kalau tidak waspada, kalau Anda selalu menyesatkan orang lain, selama ini Anda tidak sadar, tersesat juga kamu. Orang yang selalu mengintai kesalahan orang lain, tidak sadar dirinya salah. Stop, udahlah, masing-masing saja serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mau menyesatkan siapapun, apalagi sesama agama Islam. Dengan agama lain pun saya tidak pernah menjelek-jelekkan. Tetap kita hormati sebagai bangsa Indonesia. Itu yang penting, jagalah, rawatlah negara Indonesia, NKRI, harga mati. Jadi marilah persoalan perbedaan kulit jangan diributkan. Sudah, kita sama-sama bangsa Indonesia. Yang matanya sipit, yang matanya bende, sama kita bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan. Yang rambutnya keriting, yang lurus, anak sing kayak kelenteng, anak sing rambutnya kayak kelenteng. Apa kelenteng tuh? Kapuk. Nah, itu kan ser dilepas kayak kelenteng lagi. Nah, itu sama bangsa Indonesia. Jangan dipermasalahkan sukunya, Jawa, Sunda, nggak ada, jangan dipersoalkan. Kita sama-sama bangsa dan kita rawat. Tolong jangan bertengkar satu dengan yang lain. Kerukunan bersama, yang damai, saling mencintai. Percaya, kalau kita terus bertengkar, pembangunan negeri ini akan terganggu.
Apa yang kita bangun bertahun-tahun bisa rusak dalam sehari. Betul nggak? Jadi perang saudara antar kita bisa menyebabkan negeri ini bisa bubar. Kalau bubar, orang menduga akan terpecah menjadi 20 negara. Kalau saya memperkirakan, kalau terjadi, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kalau terjadi, bukan 20, 50 negara. Mungkin lebih. Negara Kadipaten, negara Majalengka, negara Pantura, negara Banten, negara Parahyangan. Betul nggak? Madura, Bali, Maluku Selatan, Aceh, akan lebih 50. Kalau sudah negara masing-masing, kita nanti akan habis waktunya perang saudara berebut perbatasan kayak di Timur Tengah. Nanti anak cucu kita bagaimana? Paham nggak? Ya silakan Anda beragamalah. Ya, jangan terlalu meyakini Anda masuk surga. Ya tapi kalau Anda yakin masuk surga, kalau surga mah gampang. Ya sudah bangga silakan. Gimana caranya? Ya asal kita bilang aja la ilaha illallah kan masuk surga. Oh gitu, yakin. Ya mangga silakan. Saya persilakan orang yang yakin masuk surga dengan ucapan mangga. Silakan. Yuk kita nonton di hari kemudian. Apakah betul orang itu masuk surga? Kita tidak bisa memastikannya. Karena saya juga belum pernah masuk surga, kami juga belum pernah kan. Tapi secara logika, masa iya masuk surga tiketnya dengan ucapan? Kita bikin rumah saja bertahun-tahun kok. 20 tahun baru lunas, begitu kan? Perumahan RSSSSS tuh. Apa RS? Rumah sangat sederhana, susah, selonjor. Iya. Kamar tidurnya 2x2 ya? Iya. Kamar tamunya 2x1,5. Itu saja 20 tahun baru lunas. Masuk surga cukup dengan ucapan. Tapi kan hadisnya ada. Nah itu dia persoalannya. Dia yakin karena hadisnya ada. Dia yakin karena hadisnya ada. Ya sudah nggak usah mikir. Yang penting man kana kalamu akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Ya hadisnya begitu. Barang siapa akhir ucapannya la ilallah masuk surga, ya maka saya doakan mudah-mudahan Anda masuk surga. Saya tidak menyalahkan Anda kok. Saya berlogika masa iya masuk surga hanya dengan ucapan. Banyak yang gak terima loh. Masa masuk surga kayak film Barbie? Ya memang Barbie kan ecek jreng, atau kayak alat gitu digosok jeung main apa isana jreng gitu. Ya artinya, dan saya tidak memaksakan orang mangga. Ini pesan kepada santri-santri saya, barangkali kamu nanti jadi kiai, tolong jual karcis surga jangan terlalu murah. Sehingga ada pantas gak? Iya, dengan ucapan hadis itu saya juga percaya, tapi maknanya bukan ucapannya la ilaha illallah masuk surga, tapi komitmen mendukung perjuangan Kanjeng Nabi itu yang menjamin masuk surga. Makasih. Nah teman-teman, itulah dia video Kiai Haji Buya Syakur di mana beliau sedang menegur, menasehati ustadz-ustadz yang suka mengkafir-kafirkan orang lain, yang suka menjelek-jelekkan agama orang lain, yang suka menghujat sesembahan dan kitab suci agama lain. Ya, tadi saya sudah sebutkan ada Ustadz Abdul Somad, Kainama, Yonatan Nandar, Ustadz Bangun Samudra, Irene Handono, ya Ustadz Nababan, ada Zuma, ada Rifa, ada Doditan, dan ada Aristo, dan terakhir ada Ustadz Agustan. Inilah orang-orang yang seringkali melakukan pelecehan terhadap Alkitab saya dan kepada Yesus sesembahan saya yang saya yakini. Ya. Nah teman-teman, Kiai Haji Buya Syakur mengatakan tidak boleh menuduh agama lain sesat, ya, tidak boleh menuduh kitab suci agama lain mengalami distorsi atau palsu, tidak boleh, ya, tidak boleh sama sekali. Menurut Kiai Haji Buya Syakur bahwa supaya tidak ada kegaduhan terus-menerus terhadap antar umat beragama, maka solusinya adalah stop. Jangan saling menuduh dan menyesatkan agama lain, terlebih-lebih mengkafir-kafirkan
agama lain. Itu tidak boleh dan itu tidak benar, ya. Ungkap Kiai Haji Buya Syakur, ya. Nah, teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur, ya, dalam hal ini saya sangat setuju. Mengapa, saudara? Ya, karena tidak boleh mengkafir-kafirkan orang lain. Tidak boleh menjelek-jelekan agama lain. Tidak boleh menghina, menista sesembahan agama lain. Apalagi kitab suci agama lain. Tidak boleh. Itu sebabnya kegaduhan terhadap antar umat beragama karena saling menjelek-jelekan, karena saling mengkafir-kafirkan, karena saling menuduh sesat. Jadi oleh sebab itu stop untuk tidak menjelek-jelekan dan menuduh agama lain sesat. Dan ini satu edukasi yang baik, yang bagus, yang dimana beliau Kiai Haji Buya Syakur memberikan satu wejangan dan ide yang bagus untuk mengajarkan para umat supaya tidak sembarangan mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan orang lain terlebih-lebih. Jadi oleh sebab itu, saudara, sekali lagi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Buya Syakur yang sungguh mengedukasi kita semua, ya. Itu sebabnya di Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi bila pakai perkataan yang baik, yang membangun, di mana bila perlu orang yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Jadi perkataan kita itu adalah merupakan perkataan di mana orang mengalami satu perubahan, di mana orang mengalami berkat, di mana orang mengalami kedamaian ketika kita berkata-kata, ketika kita berkomunikasi. Maka komunikasi kita adalah komunikasi yang membangun, yang menyenangkan, dan memberkati orang, sehingga orang tertentu ketika mereka mendengarkan beroleh kasih karunia. Itulah perkataan yang baik dan benar, ya. Jadi stop untuk menjelek-jelekan, menuduh sesat, dan mengkafir-kafirkan. Oleh sebab itu, saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kiranya video ini memberkati kita semua. Shalom.